datang di podcast STT Serpol Bandung. Podcast yang tidak kalah menarik dari podcast-podcast sebelumnya. Bersama saya, Sonia Lestari. Nah, dalam podcast kali ini tidak mungkin dong saya sendiri. Saya di sini bersama dengan tamu spesial kita, yaitu Bapak Donald Siwabesi. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai tema kita, yaitu anak muda cinta Tuhan. Nah, tidak membuang-buang waktu, kita langsung bertanya kepada Bapak Donald. Nah, menurut Bapak sendiri, mengapa sih penting bagi anak muda untuk mengenal Tuhan itu sejak dini? Mengapa penting untuk anak muda mengenal Tuhan sejak dini? Sejak dini, ya penting sekali ya. Penting sekali. Nah, biasanya kan jawaban yang sering kita dengar atau klasik itu, mengapa penting kita mengenal Tuhan sejak dini? Karena itu perintah Tuhan, karena itu kehendak Tuhan. Nah, kalau kita bicara untuk anak muda seperti itu, mereka bilang, wah itu sudah paling diketahui gitu ya. Dan ya itu memang benar. Itu sangat-sangat prinsip menurut firman Tuhan. Tapi kalau menjawab pertanyaan tadi itu, selain hal prinsip yang tadi, tapi saya mau menjawabnya dari sisi seperti ini, bahwa mengapa penting anak muda itu mengenal Tuhan sejak dini? Itu penting karena untuk diri mereka sendiri, untuk kebaikan mereka. Nah, maksud saya itu penting untuk kebaikan mereka karena begini, dengan mengenal Tuhan sejak dini, di usia muda mereka, yang pertama mereka itu bisa mengenal siapa mereka. Ya, dengan mengenal Tuhan, anak muda itu bisa mengenal siapa mereka. Nah, siapa mereka ini tentu berbicara tentang diri mereka sebagai ciptaan. Artinya Tuhan yang menciptakan, menjadikan mereka. Dengan mengenal Tuhan berarti mereka mengenal diri mereka sebagai orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan. Dan yang kedua, dengan mengenal Tuhan itu memiliki arti penting bagi mereka karena dengan demikian mereka tahu arti hidup mereka. Bahwa begini, Tuhan itu menciptakan anak-anak muda ini, katakanlah kita, itu dengan hati Tuhan yang sangat melihat kita itu memiliki arti dan kita punya arti yang baik, arti yang luar biasa di mata Tuhan. Jadi dengan mengenal Tuhan, anak-anak muda itu tahu bahwa mereka berarti di hadapan Tuhan. Juga dengan mengenal Tuhan sejak dini, mereka tahu tujuan hidup mereka. Karena begini, yang menciptakan mereka Tuhan. Dan itu berarti Tuhan menciptakan mereka itu kan pasti ada tujuan dong. Tuh ya. Tuhan ciptakan Sonia itu punya tujuan nggak? Pasti dong, Pak. Pasti. Dengan mengenal Tuhan, berarti anak-anak muda ini mengenal apa? Tujuan hidup mereka. Tapi juga hal yang lain yang penting, dengan mengenal Tuhan, mereka tahu itu apa petunjuk, apa yang Tuhan inginkan, atau apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka, supaya mereka berjalan dalam masa muda mereka untuk ke depan bisa menjadi lebih baik. Nah, anak-anak muda itu kan anak-anak yang bisa kita katakan masih mencari jati diri, atau dengan kata lain mereka masih berjuang untuk masa depan mereka. Lewat apa? Lewat studi, ya, bekerja untuk apa? Untuk mendapatkan atau memasuki masa depan yang baik. Nah, untuk memastikan masa depan yang baik itu, kalau mereka mengenal Tuhan, mereka akan tahu petunjuk, kehendak Tuhan, supaya apa? Supaya mereka bisa memiliki masa depan yang baik. Nah, suatu ketika Paulus berikan nasihat kepada anak rohaninya yang masih muda, Timotius. Kalau kita baca di Timotius pasal 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat 21 sampai dengan 20,
waktu Paulus menasihati Timotius supaya hidupnya ke depan itu bisa dipakai oleh Tuhan dan bisa berhasil di masa depannya, maka dia harus hidup dalam petunjuk-petunjuk Tuhan. Misalnya, menjauhkan hawa nafsu orang muda. Nah, ini bisa kemudian berbicara kepada orang muda, kalau mereka mau berhasil masa depannya, mereka harus tahu petunjuk-petunjuk Tuhan. Sehingga itu bisa menolong mereka untuk memastikan masa depan mereka ya bisa mendapat masa depan yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan sediakan kalau mereka hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, dengan mengenal Tuhan, mereka kan pasti tahu kehendak dan petunjuk Tuhan. Jadi sebenarnya ada arti penting seorang muda atau anak muda mengenal Tuhan secara sejak dini, karena itu untuk kepentingan dirinya. Dia akan tahu siapa dia akan tahu arti hidupnya, tujuan hidupnya, bahkan dia bisa berjalan dalam jalan-jalan yang baik untuk memastikan masa depannya. Bisa mendapatkan masa depan yang baik, tentu di dalam Tuhan. Ternyata sangat penting sekali ya Pak. Penting. Iya, penting bagi anak muda sekarang itu untuk mengenal Tuhan itu sejak dini. Nah, untuk ini bagaimana nih Pak kira-kira seorang anak muda bisa menemukan identitas mereka di dalam Kristus tersebut? Bagaimana mereka bisa menemukan identitas mereka di dalam Kristus? Nah, pertanyaan ini bisa dijawab begini, hanya di dalam Kristuslah mereka menemukan identitas mereka. Jadi bagaimana seorang anak muda menemukan identitasnya di dalam Kristus? Kalau dia hidup di dalam Kristus. Nah begini, kalau kita bicara tentang identitas kita sebagai seseorang di dalam Kristus, atau katakanlah identitas anak muda di dalam Kristus, itu bicara tentang apa? Relasi dia dengan Kristus sebagai Allah, tapi juga dalam relasi itu bagaimana dia bisa mewarisi atau menikmati semua yang dijaminkan atau dijanjikan Kristus dalam identitas itu. Dan itu adalah janji Allah untuk semua orang, termasuk untuk setiap anak muda. Tetapi janji Allah yang disediakan kalau dia memiliki identitas dengan Kristus itu ya, tidak akan mungkin dinikmati oleh manusia. Karena apa? Karena manusia itu punya masalah dengan dosa. Dosa itulah yang memisahkan manusia, terputus hubungannya, dan tidak bisa menikmati ya janji ya, dan jaminan Allah dalam Kristus itu. Hanya ketika seseorang, katakanlah anak muda itu, memiliki hubungan dengan Kristus atau dia tinggal dalam Kristus, dia kemudian bisa memiliki identitas dalam Kristus. Dia bisa menikmati semua janji yang disiapkan Allah melalui Kristus. Nah, untuk itu dia harus jadi anak Tuhan. Untuk jadi anak Tuhan, bagaimana caranya? Dia harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, waktu dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, begini, dia mengaku dosanya, lalu dia membuka hatinya, mengundang Kristus masuk dalam hidupnya, maka Kristus akan menjadi Tuhan dalam hidupnya, dan secara otomatis firman Tuhan kan berkata di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya, dia diberi kuasa untuk apa? Menjadi anak Allah. Jadi waktu seorang menerima Kristus, dia menjadi anak Allah, identitas Kristus itu kemudian menjadi milik dia. Jadi ada di dalam Kristus dengan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seseorang memiliki identitas dalam Kristus. Semua yang Kristus sediakan bagi dia dalam hubungan antara Bapa dan anak itu akan menjadi bagian dalam kehidupan seseorang. Dalam hal ini, seorang anak muda. Wow.
Nah, bagaimana tuh Pak kira-kira? Kadang kan sekarang itu ya anak muda itu banyak sekali ya dalam kehidupan itu punya pergumulan, punya rasa ragu dalam kehidupannya. Nah, kira-kira bagaimana nih anak muda tersebut dapat bisa mendekatkan dirinya dengan Tuhan walaupun mereka sedang berada di situasi yang tidak baik-baik saja dalam kehidupannya, sedang dalam pergumulan hidup. Nah, Alkitab itu banyak kasih contoh ya, orang-orang yang mengalami pergumulan, situasi sulit, dan itu bisa jadi teladan atau jadi tokoh figur yang dipelajari oleh anak-anak muda. Misalnya, katakanlah Ayub, ya, walaupun Ayub itu bukan lagi di usia muda pada saat itu, tapi kita bisa belajar prinsip dari Ayub. Orang muda bisa belajar prinsip dari Ayub dan meneladaninya. Bagaimana dia lepas dari salah pikir, salah mengerti Tuhan di tengah-tengah penderitaannya. Dan dia akhirnya tetap hidup dalam iman kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat dan pelajari dari hidup Ayub itu, maka yang paling penting itu kesadaran seorang anak muda bahwa yang pertama, hidupnya itu ada dalam kendali atau ada dalam kedaulatan Allah yang tadi menciptakan dia dan mengatur kehidupannya. Nah, kesadaran atau pengetahuan bahwa hidupnya dikuasai, dikendalikan oleh Allah yang berdaulat, itu akan membawa seorang anak muda di tengah apapun pergumulan, tantangan yang dihadapi, untuk apa? Belajar mengerti Tuhan yang sedang memegang hidupnya dan Tuhan yang akan menolong dia bisa melewati semua kesulitan. Nah, kalau kita lihat di Ayub 42 itu, Ayub berkata firman-Mu di ayat yang ketiga, Ayub berkata firman-Mu di ayat yang keempat. Itu berarti apa? Kesadaran atau pengetahuan Ayub tentang Allah yang dia katakan di pasal 42 ayat 2 itu, bahwa aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Waktu Ayub bilang aku tahu itu, dia tahu dari mana bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidupnya. Karena firman Allah itu yang dia bilang di ayat 4, ayat 3 dan ayat 4. Nah, itu berarti gini, ya, untuk bisa mengatur, menjaga kehidupan dengan baik sebagai orang muda di tengah-tengah kesulitan penderitaan, tidak ada cara lain, kita memang harus benar-benar yang tadi punya kesadaran bahwa Allah berdaulat, mengendalikan, mengatur hidup kita. Tapi yang kedua, harus setia untuk apa? Mengerti isi hati pikiran Allah itu lewat firman. Dan itu berhubungan erat dengan apa yang disampaikan pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 9. Situ pemazmur katakan begini, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi orang muda itu bisa dekat, bertahan dalam Tuhan di tengah-tengah kesulitan pergumulan dihadapi. Ya, yang pertama menyadari bahwa Allah mengendalikan hidupnya. Yang kedua, ya, terus membangun hubungan intim dengan Tuhan ketika kita mengetahui pikiran dan isi hati Tuhan lewat membaca, merenungkan firman Tuhan dan menghidupinya. Menarik ya. Nah, ternyata anak muda cinta Tuhan ini ternyata kalau kita lihat di sini ya, mengapa sih pentingnya? Ternyata kalau dari obrolan kita tadi ya, ternyata yang pertama kita bisa tahu tentang tujuan hidup kita. Ya. Terus yang kedua di sini kita tahu bagaimana nih seorang anak muda bisa menemukan caranya dengan apa? Dengan kita percaya kepada Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Seperti itu. Nah, yang ketiga, caranya dengan apa? Bagaimana nih? Kadang ya, anak muda sekarang itu banyak sekali loh, banyak pergumulan dalam kehidupannya. Tetapi, cara untuk mendekatkan itu dengan cara apa? Yaitu, ia harus sadar akan kebutuhannya kepada Allah itu. Seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman, podcast kita cukup sampai di sini saja. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Donald yang sudah menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang mengenai podcast kali ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak, pelayanan Bapak, bahkan keluarga Bapak. Baik teman-teman, tidak lupa untuk selalu
share, like, dan komen podcast ini agar tidak ketinggalan podcast-podcast yang lebih menarik selanjutnya. Sampai jumpa!